Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Sintia Dewi dengan NIM 2348201080. Tujuan saya membuat video ini memenuhi tugas kimia organik dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra, MSI. Yang pertama yaitu aldehid. Aldehid atau alkanil adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Sifatnya yaitu yang pertama termasuk dalam golongan senyawa semipolar, yang kedua terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol, yang ketiga rantai pendek umumnya larut dalam air. Selanjutnya tata nama. Pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan digantikan dengan akhiran al. Yang kedua, aldehid aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Klasifikasinya yaitu yang pertama alifatik, yang kedua siklik, yang ketiga aromatik. Kegunaannya yang pertama untuk bahan pengawet seperti formaldehid. Yang kedua bahan baku industri dan pangan seperti asetaldehid dan vanilin. Yang ketiga industri farmasi seperti sinamaldehid. Yang kedua keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon. Sifatnya yaitu yang pertama termasuk dalam golongan senyawa semipolar, yang kedua terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol, yang ketiga rantai pendek umumnya larut dalam air. Selanjutnya tata nama. Tentukan rantai karbon terpanjang dan mengandung gugus keton. Nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Namai rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya dengan akhiran ON. Susun nama gugus yang ada secara alfabetis. Kegunaannya yaitu yang pertama pelarut dan bahan baku industri seperti aseton dan metil keton. Yang kedua industri farmasi seperti nabumeton dan metadon. Yang ketiga karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen, dan oksigen, biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1, seperti pada molekul air, dan rumus empiris CmH2ON dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Sifat seperti mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula reduksi, bersifat optis aktif, bentuk siklik. Rumusnya yaitu CmH2ON. Selanjutnya klasifikasi. Yang pertama monosakarida, yang kedua oligosakarida, yang ketiga polisakarida, yang keempat aldosa, yang kelima ketosa. Selanjutnya kegunaan. Yang pertama industri farmasi seperti selulosa, deglukosa. Selanjutnya pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Reaksi dan identifikasi. Yang pertama reduksi, yang kedua senyawa kompleks, yang ketiga oksidasi. Yang keempat asam karboksilat. Asam karboksilat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkyl atau aril. Sifatnya yaitu yang pertama ikatan hidrogen yang terbentuk meningkat titik didih asam karboksilat. Yang kedua asam karboksilat mudah larut dalam air. Yang ketiga asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Yang keempat asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Tata namanya yaitu yang pertama dimulai dengan asam tambah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksil C2OH tambah akhiran OAT. Yang kedua, jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Kegunaannya yaitu yang pertama bahan baku industri, yang kedua industri farmasi seperti ibuprofen dan aspirin, yang ketiga pangan seperti asam benzoat, yang keempat pelarut seperti asam asetat. Selanjutnya klasifikasi. Yang pertama alifatik, yang kedua siklik, yang ketiga aromatik. Sintesisnya yaitu yang pertama sintesis asam karboksilat dari turunan asam karboksilat, sintesis asam karboksilat dan alkahalida. Selanjutnya reaksi. Reaksi yang pertama yaitu reaksi
substitusi dengan alkohol. Yang kedua, reaksi reduksi dengan hidrida logam. Yang kelima, lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K, monoksilserida, diglycerida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Sifatnya yaitu yang pertama, titik didihnya tinggi, yang kedua, pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut non-polar, yang ketiga, mempunyai viskositas tinggi, yang keempat, massa jenisnya lebih kecil dari air, yang kelima, bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemah atau bau tangi. Selanjutnya, klasifikasi. Yang pertama, turunan lipid seperti asam lemak, jenuh dan tidak jenuh. Selanjutnya, prenol, poliketida. Yang kedua, lipid sederhana seperti lemak dan minyak. Yang ketiga, lipid kompleks. Selanjutnya, kegunaan. Kegunaan yang pertama yaitu industri farmasi, pangan, pertanian, kesehatan. Reaksi dan identifikasi yaitu yang pertama, hidrolisis yaitu eliminasi substitusi. Yang kedua, saponifikasi. Yang ketiga, hidrogenasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.